Shalom, Sobat Kairos. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 16 ayat yang ke-60. Dikatakan demikian, "Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal." Sobat Kairos, janji adalah satu ungkapan yang mungkin tidak asing bagi kita. Sebab dalam hidup bersama kita dengan orang lain, pasti kita pernah berjanji. Seperti apakah janji itu? Secara sederhana boleh diartikan, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan kita untuk berbuat sesuatu, seperti halnya memberi, menolong, datang bertemu, dan sebagainya. Ada juga yang mengartikan bahwa janji itu hutang yang harus dibayar. Pertanyaannya adalah, apakah menepati janji itu penting? Tentu saja, sebab memegang janji adalah menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Sobat Kairos, sangat mudah untuk mengucapkan janji, tetapi segampang itu juga kita ingkar janji. Ingkar janji menimbulkan rasa kekecewaan, marah, komunikasi, dan relasi pun bisa terputus, dan sebagainya. Sobat Kairos, bagaimana jika kita perhadapkan dengan janji Allah atau ketika Allah berjanji kepada umatnya? Adakah Allah ingkar janji? Ternyata tidak satu pun ayat di dalam Alkitab menceritakan bahwa Allah ingkar atas janjinya. Yang mau ingkar janji adalah Israel, umat pilihan Allah, saya, dan mungkin saudara. Oleh karena itu, ungkapan bagaikan kacang lupa akan kulitnya adalah satu istilah yang tepat dialamatkan kepada umat Israel. Bangsa Israel adalah bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Tetapi Allah dengan sungguh-sungguh memberi perhatian yang luar biasa, mengangkat mereka sebagai anak kesayangan, bagaikan biji mata. Bahkan lebih daripada itu, Allah memperlakukan mereka dengan sangat istimewa dan membuat nama mereka masyhur. Sobat Kairos, dalam kitab Yehezkiel, hubungan Allah dengan umat Israel digambarkan seperti hubungan suami dan istri yang dipersatukan dan diikat oleh janji. Akan tetapi, hubungan tersebut telah ternoda, sebab di balik layar Israel mengadakan perselingkuhan. Kata selingkuh dalam konteks khotbah kita hari ini sama arti dengan kata tidak setia. Mereka berpaling dari hadapan Allah dengan menyembah ilah-ilah lain. Mereka tidak lagi mengandalkan kuasa Allah, tetapi mereka telah berpaling dan mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa sekitar yang mereka anggap jauh lebih berkuasa. Akibat dari perselingkuhan tersebut, Allah murka. Mereka diberi ganjaran dan hukuman. Sobat Kairos, ada hal menarik untuk kita perhatikan sehubungan dengan ganjaran hukuman dari Allah kepada umat pilihannya itu. Secara khusus, dalam kitab Yehezkiel pasal 16 ini, kita diperlihatkan
bahwa Allah menghukum umatnya sebagai wujud dari kasih setianya kepada mereka. Sebab Allah menginginkan umat kesayangannya itu kembali mengenalnya serta bertobat. Sebab Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Dia menginginkan pertobatannya supaya mereka hidup sebagaimana difirmankan Tuhan hari ini. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Sobat Kairos, belajar dari apa yang dinyatakan firman Tuhan hari ini sehubungan dengan janji kasih setia Allah yang kekal telah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, catatan kejahatan dan persundalan umat Tuhan dalam nats ini mengingatkan kita untuk lebih sungguh, lebih mendekatkan hati kita kepada Tuhan yang setia menyatakan kasih-Nya yang kekal kepada kita. Sobat Kairos, kita telah dinobatkan menjadi anak-anak Allah, dan melalui baptisan kita telah dimeteraikan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus, agar kelak kita menjadi pewaris-pewaris di dalam kerajaan sorga dan hidup kekal. Oleh karena itu, setialah sebagaimana Kristus setia sampai mati. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Salam sehat Sobat Kairos, tetap semangat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia,
dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.